Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa amarna bil iqtida'i bin nabiyil huda Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad An-Nabiyil Mujtaba wa Rasulil Muqaffa Al-Munzal alaihi wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa ridha. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap para ulama, para tokoh, para hujat yang saya muliakan, cukup banyak hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa azim dan hormat saya. Dan kita selalu berdoa semoga para ulama, para guru, para asatidz diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua. Khusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Hafizillah Bapak Haji Rudian Sakasim beserta seluruh pengurus Masjid Al-Hikmah yang saya muliakan, keluarga besar MUI baik tingkat kota, tingkat kecamatan, keluarga besar UAP juga yang hadir pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimahullah. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah, alhamdulillah, dengan izinnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang indah, masjid yang sejuk, masjid yang membawa kedamaian dan ketentraman ketika kita berada di dalamnya ini. Harapan kita tentu mudah-mudahan amal ibadah kita, apalagi di waktu subuh ini, mendapatkan nilai pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Itu baru sholat sunnahnya. Belum lagi dengan sholat subuhnya, kita lanjutkan lagi dengan peringatan maulidnya. Subhanallah, insya Allah pada subuh hari ini keberkahan, kenikmatan, bahkan rahmat Allah turunkan ke masjid yang mulia. Kita bersyukur sekali lagi dengan memperingati maulid ini, pengajian subuh yang kita lanjutkan dengan peringatan maulid. Tentu harapan besar kita syafaatul uzma Rasul kelak pada hari kiamat. Saya tidak akan banyak bercerita bagaimana tentang maulid. Saya hanya ingin sedikit cerita kenapa baginda Rasul itu begitu sangat mulia dan dimuliakan. Beliau begitu mulia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar oleh manusia, bukan oleh para malaikat, tapi Allah langsung yang memuliakan beliau.
cahaya baginda Nabi tidak lepas bahwa nur cahaya Rasul itu sendiri Allah ciptakan memang dari cahaya Allah. Bahkan dalam salah satu kitab Daqaiqul Akhbar fi Khabaril Jannah wan Nar, Imam Abdul Rahim bin Muhammad Al-Qadi, itu saya baca bagaimana rincian ketika Allah menciptakan nur cahaya Nabi. Ini kenapa kita harus maulid, maksudnya kayak begitu, biar lebih meyakinkan kita. Karena orang yang bergembira saja dengan kelahiran Nabi, semacam Abu Jahal, begitu Nabi dilahirkan, sebelum dilahirkan dia utus budaknya namanya Suwaibah. Coba kamu lihat, kamu perhatikan, kamu bantu itu saudaranya, karena Abu Jahal itu masih ada persaudaraan dengan ibunya Siti Aminah. Kapan dia lahir, kabarkan apa anaknya, karena dia tidak akan bergembira kalau yang lahir itu perempuan. Begitu lahir, dilihat seorang anak laki-laki, Suwaibah langsung mengabarkan ke Abu Jahal. Begitu dikabarkan seorang anak laki-laki, Abu Jahal saking girangnya, saking demen dan senangnya punya kemenakan ini laki-laki. Apa kata Abu Jahal? Suwaibah, mulai hari ini kau bebas, gak jadi budak lagi. Dibebasin langsung. Apa yang terjadi dalam sejarah? Abu Jahal menentang Nabi. Dia tidak beriman kepada Rasul, masuk neraka. Tapi setiap hari Senin itu mendapatkan keringanan, siksaan dari Allah lantaran membebaskan budaknya karena senang dengan kelahiran. Itu orang kafir semacam Abu Jahal senang saja sudah Allah ringankan siksaan. Apalagi kita umatnya junjungan Nabi besar kita Muhammad. Bagaimana diterangkan dalam salah satu hadis qudsi itu digambarkan. Pertama Allah menciptakan syajaratul yakin, semacam pohon keyakinan, pohon akidah yang bercabang 4. Jadi sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah ciptakan itu syajaratul yakin, artinya semacam pohon akidah. Lalu Allah ciptakan nur, cahaya baginda Nabi, nur cahaya baginda Nabi Allah ciptakan. Begitu Allah ciptakan nur cahaya baginda Nabi ini, kemudian nur cahaya ini diciptakan oleh Allah dalam satu hijab yang terbuat min durratin wa yaqut. Jadi dalam satu hijab, satu hijab itu semacam diletakkan di satu tempat terbuat dari durratin min durratin wa yaqut, dari permata-permata indah, lalu diletakkan di antara 4 cabang syajaratul yakin ini. Ketika itu diletakkan di antara 4 cabang syajaratul yakin, pada saat itu Rasul langsung bertasbih. Rasul itu langsung bertasbih selama kurang lebih sekitar 70.000 tahun. Ini nur cahaya Rasul diciptakan oleh Allah dari cahayanya di satu tempat pintu rotin moyang dari bintang permata. Pada saat itu langsung ini nur cahaya Muhammad ini bertasbih selama kurang lebih 7.000 tahun sebelum apa-apa Allah ciptakan. Ini saya hanya menukil dari hadis qudsi dalam satu kitab. Ini bukan cerita dari saya pribadi. Ya, mungkin kalau para ulama kiai sudah tahu lah cerita ini, tapi bagi kita yang belum tahu perlu tahu. Setelah 7.000 tahun ini Nur Muhammad ini dia bertasbih kepada Allah. Lalu Allah ciptakan Mir'atul Hayat,
cermin kehidupan. Cermin kehidupan diciptakan oleh Allah. Kemudian cermin kehidupan itu Allah letakkan di depannya Nur Muhammad. Otomatis Nur Muhammad ini bisa melihat bagaimana keadaan dirinya. Begitu dihadapkan dengan mir'atul hayat, cahaya kehidupan, dia melihat, Nabi Muhammad melihat betapa eloknya dia, rupawannya dia, indahnya dia, sampai-sampai Rasul ini malu dia kepada Allah. Saking malunya bergetar dia, malu kepada Allah. Tiba-tiba keluar keringat, nur ini keluar keringat. Disebutkan di sana ada 6 tetes keringat yang keluar. Lalu dari 6 tetesan keringat ini, Allah ciptakanlah tetesan pertama Nur Sayyidina Nur Abu Bakar, sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Kemudian tetesan kedua sahabat Umar, tetesan ketiga sahabat Utsman, tetesan keempat sahabat Ali, tetesan kelima Allah ciptakan bunga mawar wangian, tetesan keenam Allah ciptakan padi. Makanya Nabi senang wangi-wangian. Ketujuh, Nabi demennya wangi-wangi. Kalau di mahal rupiah tadi kita itu pakai minyak wangi, itu kesenangan Nabi, kesukaan Nabi. Kalau Nabi bergembira dengan kita, senang sama kita diakuin. Kita nggak tahu apa Nabi ketika kita berdiri datang atau tidak. Ya, dari kasat mata ya mungkin kita nggak tahu. Tapi bisa saja ulama-ulama menyatakan ketika makan rukiah dengan wewangian yang ada, bisa jadi Nabi hadir di hadapan kita. Kita nggak pernah tahu itu. Ya, cuma kalau di masjid-masjid yang bagus, minyak wanginya juga yang mahalan dikit. Jangan beli minyaknya harganya 15.000 dikasih di tangan para kiai, kata kiai, waduh ini sih bukannya ngasih wangi, kenapa bau di tangan? Kasih minyaknya wangi-wangi. Ya, itu tadi Pak Polisi sampai kalau bau ini minyak wangi juga jelas minyak wangi mahal. Sekali semprot seminggu gila-gila. Tadi jam 10.000 begitu diolesin, itu langsung tangan pada gatel. Makanya Nabi senang. Jadi dari 6 tetesan itu sudah jelas Allah ciptakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bunga mawar, padi, sama padi. Kemudian setelah itu apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Dari tetesan itu kemudian Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. Nabi Muhammad bersujud kepada Allah 5 kali sujud. Makanya kata para ulama, disitulah awal pertama sekali baginda Nabi dengan nurnya sujud sampai 5 kali. Maka wajar kalau pada akhirnya Nabi di-Isra dan di-Mi'rajkan dengan jasad beliau. Dan pada akhirnya walaupun pertama 50 kali kewajiban sholat, pada akhirnya cuma 5 kali. Karena sudah ketika diciptakan nur cahaya Nabi sudah 5 kali sujud. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi bertasbih lagi selama 70.000 tahun. 70.000 tahun. Lalu Allah pandangi itu baginda Nabi, Allah pandangi nur cahaya Muhammad itu Allah pandang. Tambah malu lagi itu Nabi Muhammad, nur cahaya Rasul dipandang oleh Allah, malu lagi, lebih malu lagi, malu kepada Allah. Akhirnya menetes lagi keringat-keringat dari badan beliau karena nur Nabi Muhammad Allah ciptakan itu seperti burung merak. Apa yang terjadi? Dari hidung semacam keningnya netes keringat. Allah ciptakan dari situ para malaikat. Jadi malaikat Allah ciptakan dari tetesan keringat yang keluar dari hidung.
Lalu dari wajah yang keluar menetes keringat, Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, bintang, apapun yang ada di langit. Makanya di situ. Jadi kalau Allah bilang, laulah ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam ini. Jadi disitulah proses. Lalu dari dada ini, dari tetesan keringat yang keluar dari dada, itu Allah ciptakan para nabi, para rasul, para ulama, orang-orang soleh. Itu dari keringat yang keluar dari dada. Makanya tugas para nabi, tugas ulama, orang-orang soleh adalah sebagai dokternya hati. Karena dalam dada ini ada hati. Itulah tugasnya para ulama, memperbaiki hati manusia. Kalau matahari Allah ciptakan rembulan dari tetesan keringat wajah. Makanya orang kalau cakep pada perempuan, masya Allah, muka ente kayak rembulan, muka ente bersinar kayak matahari, kan begitu. Itu Allah ciptakan. Lalu dari punggung ini keluar keringat, Allah ciptakan apa? Allah ciptakan Ka'bah, Allah ciptakan Baitul Ma'mur, Allah ciptakan Baitul Muqaddas, Allah ciptakan beberapa masjid yang ada di alam ini. Punggung ini melambangkan sujud. Allah ciptakan ini. Jadi ternyata dari tetesan keringat Nabi, Ka'bah itu sudah Allah ciptakan dari bumi. Termasuk Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur, beberapa masjid yang ada di dunia, tempat sujud. Jadi ini Masjid Al-Hikmah juga sama. Memang dari dulu sudah Allah tentukan di tempat ini akan berdiri Masjid Al-Hikmah. Sudah ada. Kemudian dari dua alis ini, orang ini kan kalau alisnya cakep itu dilihatnya enak. Ada orang alis dulu, alis kan panjang-panjang. Begitu nggak dirawat, nggak dipotong, sampai kadang-kadang bisa tutupin muka. Tapi kalau alisnya cakep, perempuan alisnya cakep, enak dilihat. Ternyata dari keringat yang keluar dari alis Nabi, disitulah Allah ciptakan kaum muslimin dan kaum muslimat. Kita ini tercipta dari tetesan keringat yang keluar dari alis. Lalu dari kedua kuping Nabi, dari kedua kuping ini Allah ciptakan siapa? Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang munafik. Karena kuping itu kan melambangkan yang gak enak kalau dia keluar dari kuping. Makanya kerja orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kerjanya mengadu domba. Kemudian dari kedua kaki ini Allah ciptakan bentangan alam ini dari barat ke timur. Allah ciptakan dari keringat yang keluar dari kaki Nabi. Itu Allah ciptakan ini, bentangan alam ini. Alam ini Allah ciptakan dari bentangan alam, dari keringat yang keluar dari dua kaki Nabi. Coba kita lihat. Ternyata benar. Apa yang ada di alam ini Allah ciptakan semuanya karena nur, karena cahaya. Baginda junjungan Nabi bisa kita Muhammad. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Digambarkan lagi, lalu Allah menciptakan semacam satu pelita terbuat dari permata merah, nur cahaya Rasul yang tadinya berbentuk seperti ayam merak, seperti burung merak yang begitu indah dipandang. Allah ciptakan cahaya yang cahaya semacam lampu dari batu merah yang begitu indah, yang dari dalam, dari luar kelihatan apa yang ada di dalam. Nur cahaya Rasul yang seperti burung merak yang Allah ciptakan dibentuk seperti Rasul sudah terbentuk jasadnya, berdiri di dalamnya, dalam keadaan seperti orang melaksanakan sholat, kayak kita sedang melaksanakan sholat berdiri sambil dapat tangannya. Dan ketika itu apa yang terjadi? Allah yang sudah
sudah menciptakan para nabi dan rasul. Yang tadi sudah Allah ciptakan nabi dan rasul, dari keringat yang keluar dari dada itu bertasbih mengelilingi cahaya ini yang seperti pelita. Berapa lama? Kita kurang lebih 1000 tahun lama. Itu 1000 tahun akhirat ya. Kita gak cerita 1000 tahun dunia, 1000 tahun akhirat. Satu hari di dunia sama seperti 1000 hari di akhirat. Jadi kalau 1000 tahun berarti berapa lama kalau ukuran dunia? 1000 sama 1000 1 miliar. 1 miliar tahun. Mengelilingi, malaikat bertasbih. Jadi kayak orang muter Ka'bah. Ini proses baru nur cahaya Rasul yang Allah ciptakan. Belum apa-apa. Lalu dari situ Allah perintahkanlah umatnya baginda Nabi kita nih yang tadi sudah diciptakan. Jadi nanti umat-umat para nabi sebelumnya itu Allah ciptakan dari keringatnya nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Nuh dari keringatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa dari keringatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa dari keringatnya Nabi Isa. Kita sebagai umat Rasul diciptakan langsung dari keringatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Malaikat para nabi Rasul lagi mengelilingi pelita yang di dalamnya ada nur cahaya Nabi yang sudah berbentuk seperti manusia. Lalu apa kata Allah? Semua nur, semua ciptaan Allah ruh, arwah. Jadi kita pada saat berada di alam ruh, alam arwah sudah ada sebelumnya. Kalau sekarang kita ini kan cuma ditempatkan dengan jasad yang ada. Ruh itu sudah Allah ciptakan sebelumnya. Allah perintahkan semua ruh untuk melihat, memperhatikan apa yang ada di dalam pelita itu. Nur cahaya Rasul yang berbentuk seperti manusia. Lihat, Allah perintahkan untuk melihat. Masing-masing pada mengelilingi sambil melihat. Ada yang cuma melihat kepalanya doang. Orang yang cuma melihat kepalanya doang, dia nanti bakalan jadi pemimpin. Pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Ini dari umat Nabi kan. Jadi nggak sembarangan lihat. Kalau pemimpinnya nggak jelas, nggak bakalan lihat. Ya, kayak Pak Anies. Pak Anies itu lihat kepala Nabi dia, makanya jadi pemimpin yang baik. Tadi saya harus jadi presiden. Beliau sebetulnya mau datang ke Judi, cuma tadi malam baru keluar di luar kota, udah lelah benar. Saya baru dapat kabar semalam, beliau sampaikan udah lelah, capek dari luar kota, kayaknya nggak bisa hadir. Kondisinya, fisiknya nggak kuat beliau karena sudah diundang kemana-mana kan. Jadi titip salam beliau sama keluarga besar Masjid Al-Hikmah. Terus Pak Wali juga tadi WA, dia ada satu masjid yang nggak pernah dia datangi di daerah Bintaro, acaranya bareng dia langsung, makanya dia datang kemarin Mas Eko yang hadir. Beliau juga minta maaf. Tapi insya Allah ini bawa berkah semua. Masing-masing pada melihat. Ada yang cuma melihat giginya. Orang yang cuma bisa melihat gigi Nabi ketika diperintahkan di alam arwah itu. Di dunia dia jadi orang yang cantik, ganteng, rupawan. Jadi yang ganteng-ganteng nih, susah jadi yang ganteng, perempuan dari cantik belum melihat gigi Nabi. Ada yang cuma melihat tenggorokannya doang, yang lihat tenggorokannya doang. Itu di dunia jadi penceramah. Tukang ceramah ini kiai-kiai ini kayak saya, yang mungkin cuma melihat tenggorokannya jangan berharap. Jadi masing-masing itu udah dicatat. Ada yang cuma melihat lehernya, itu di dunia jadi pengusaha. Nah kalau ini pun lihat lehernya tuh, karena melihat apa, makanya jadi pengusaha. Ada yang cuma melihat lidah. Ini mereka di dunia dijadikan sebagai apa? Diplomat, semacam diplomat. Orang yang bisa mempersatukan.
Jadi tergantung apa yang dilihat. Yang dilihatnya tangan kanan ini menentang aturan Allah, tangan kiri macam-macam itu banyak. Mungkin kalau dilihatnya kaki tetap jalan kan di mana-mana. Jadi begitu prosesnya semacam itu. Maka saking mulianya baginda Nabi ini, dan Allah saking mencintai, kalau di akhirat tidak ada satupun para nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda junjungan Nabi besar Muhammad. Makanya kita diperintahkan untuk banyak sholawat, rasa cinta. Dan sholawat bisa merubah segala-galanya. Satu saat Imam As-Sawri, Abu Sufyan As-Sawri, dia haji, berangkat haji. Ketika Sufyan As-Sawri ini berangkat haji, ada orang yang ikut terus. Karena Imam Sufyan As-Sawri seorang alim, seorang yang mulia dan keilmuannya tinggi. Beliau ini juga ahli hikmah, orang yang bersih. Ada orang pergi haji, tapi ketika tawaf, ketika sa'i, ketika berada di Arafah, di Mina, nggak baca apa-apa kecuali sholawat yang dibaca. Ya memang bacaan itu sunnah. Ya ketika kita haji, umroh semua bacaan sunnah, yang penting praktek. Tapi ini orang dianggapnya aneh, Sufyan As-Sawri. Apa ini orang haji tidak pernah belajar ilmunya? Dipanggil, sini kan? Iya, Tuhan ada apa? Saya perhatikan kamu ketika melaksanakan selama haji ini, tawaf kamu cuma sholawat, sa'i kamu cuma sholawat. Ketika kamu di Arafah yang kamu baca cuma sholawat, di Mina sholawat, sampai akhir pelaksanaan haji sholawat semua. Apa nggak ada bacaan lain? Padahal kan masih ada bacaan-bacaan yang lain. Tuh, memang yang saya baca cuma sholawat. Kenapa? Begini, Tuhan Ibu, saya dulu pernah melaksanakan ibadah haji dengan bapak saya. Sebelum sampai ke Mekah, orang tua saya di perjalanan sakit meninggal. Saya sedih ketika itu. Yang lebih menyedihkan saya, ketika orang tua saya meninggal, sebelum sampai ke kota suci Mekah, tiba-tiba dalam waktu yang singkat, sebelum saya bawa kembali ini orang tua saya, tiba-tiba wajah orang tua saya berubah menjadi keledai. Saya malu, saya tutup dengan kain. Saya takut orang tahu. Saya bingung kenapa ini orang tua saya, ayah saya, kok mukanya kayak keledai, berubah. Saya sedih, saya bawa orang tua saya. Satu malam saya capek, saya lelah, saya tertidur. Sedang tidur saya bermimpi, tiba-tiba ada orang berpakaian serba putih. Dia datang menghampiri mayat ayah saya, kemudian dia buka kepalanya yang ketika itu masih seperti keledai, lalu ia usap, dan ketika itu pula orang tua saya itu berubah kembali palanya seperti semula. Saya tanya, siapa engkau ini? Aku adalah Muhammad Rasulullah. Betul. Bagaimana kau bisa menolong ayah saya, dan kenapa ayah saya sampai berubah muka menjadi seperti keledai? Apa kata baginda Nabi? Ayahmu ini kesenangannya makan uang riba. Ini pemakan riba. Dan dia pinjam 1 juta, bayar 1.100.000. Dan dia tukang makan riba, hobi. Lalu kenapa Rasul engkau bela ini memberikan syafaat pertolongan kepada ayah saya? Ya memang ayahmu perbuatannya tidak bagus, tapi ayahmu selalu bersolawat dimanapun dia berada. Dia selalu mengingat aku dimanapun dia membaca solawat, sehingga dia sering mengingat aku. Maka ketika meninggal dunia, aku datang untuk memberikan syafaat lantaran salah satu kesukaan ayahmu
Allah sallallahu alaihi Muhammad itu muka yang kayak bidadari bisa berubah karena Nabi